bahwa yang kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah sampai hadis yang ke-26 dan sudah lebih dari 2 tahun kalau tidak salah majelis ilmu ini kita ikuti bersama dalam kaitannya dengan hadis Rasulullah SAW, khususnya dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadisnya masih berkaitan tentang yang sebelumnya, yaitu hadis ke-25, berkaitan tentang sedekah dan berkaitan tentang islah, mendamaikan antara dua orang yang bertikai dan bertengkar. Juga melakukan keadilan kepada orang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap persendian manusia dia memiliki kewajiban untuk bersedekah. Alaihi, atasnya. Alaihi itu bukan sesuatu yang harus. Jadi manusia yang Allah ciptakan, yang kita semua memiliki persendian ini, Rasulullah SAW memerintahkan kita agar memiliki atau melakukan sedekah. Kulla yawmin tatlu'u fihi asy-syamsu ta'dilu baina itsnaini sadaqah. Setiap hari di mana matahari terbit, engkau mendamaikan atau engkau melakukan adil antara dua orang yang bertikai adalah sedekah. Bapak yang berkat Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini diawali dengan terbitnya matahari. Dan hari-hari ini terus berlalu tanpa terasa. 2 tahun yang lalu sama di majelis seperti ini, atau bahkan sudah hampir 3 tahun. 2010 seingat saya. 2010, sekarang sudah 2013. Hari-hari ini melalui manusia, dan manusia kadang sering tidak menyadari hal itu, bahwa umur yang ia miliki semakin hari semakin berkurang, bukan bertambah. Bertambah itu adalah angkanya. Umur saya 30, 32, 40, itu bertambah angkanya, tapi sebenarnya berkurang jatahnya dari ajal yang telah ditentukan kepada. Sehingga Rasulullah SAW menginginkan pada setiap hari yang kita lalui ini, kita mempunyai amalan-amalan, mempunyai kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Apalagi sebentar lagi Ramadan, dan kita berharap Allah menyampaikan kita pada bulan. Sebab itu kita tahu apakah Ramadan ini kita akan sampai, dan apakah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita semua.
Ada orang-orang yang mereka menunggu Ramadan, membuat jadwal, membuat rencana untuk Ramadan, tapi belum sampai Ramadan Allah Subhanahu wa taala mencabutnya. Jadi itu adalah makna daripada hari-hari. Dan ada hari-hari dan bulan yang spesial yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu bulan Ramadan. Maka yang pertama adalah ta'dilu baina itsnaini shadaqah. Engkau berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah. Yaitu apabila ada dua orang yang bertikai bersengketa, engkau menjadi orang yang memutuskan. Para hakim adalah orang yang mempunyai banyak peluang untuk melakukan kebaikan. Tapi di sisi lain, para hakim juga mempunyai banyak peluang untuk melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena dia tidak ada. Tidak melakukan keadilan. Keadilan bagi sebagian orang atau banyak orang adalah keadilan yang semu. Karena orang kalau ingin mendapatkan keadilan harus bayar, harus punya pengacara, harus punya kuasa hukum, sehingga dia bisa dibela, sehingga ia bisa meminta haknya. Kalau dia tidak punya hakim dan tidak punya backingan, tidak mempunyai pengacara, maka jangan pernah ia berharap bahwa di persidangan dia bisa menang, walaupun dia benar. Sebaliknya, orang yang bersalah tapi dia mempunyai backingan yang kuat, baik itu pengacara ataupun hakim itu sendiri, seberapapun salahnya itu akan dimenangkan oleh orang tersebut. Itu adalah keadilan yang diminta, yang kita inginkan dari seorang pemimpin, ya. Karena keadilan itu bukan hanya jargon dan bukan hanya nama daripada partai ataupun kampanye-kampanye tertentu, tapi keadilan adalah sikap yang dimiliki oleh pemimpin yang sejati. Atau juga artinya engkau mendamaikan dua orang yang bertikai, yang berselisih dengan adil. Jadi kalau kita melihat orang yang bertikai, jangan malah kita terus biarkan, biarin aja, biarin aja keduanya bertikai sampai mati misalnya. Ya, ini adalah sebuah dilema. Ada dua kelompok yang tawuran, kita ingin memisahkan, bukan kita yang didengar, malah kita menjadi korban daripada tawaran itu. Ada tawuran pelajar. Nah, dia posisinya sebagai guru. Karena guru ini tahu bahwa antara siswa fulan dengan siswa fulan atau sekolah fulan dengan fulan sering tawuran, maka kalau dia lerai di tengah-tengah tawuran tersebut, dia akan ditimbuki, bahkan mungkin dia bisa jadi korban. Maka dibiarkan sampai kira-kira agak reda. Ini resiko bagi orang yang ingin menamaikan dua orang yang bertikai, bahwa dia bisa jadi menjadi sasaran daripada pertikaian.
masalahnya. Ketika orang bertikai, dia tidak melihat orang di tengah-tengah, ya. Ya. Tapi kalau orang main tinju, ya, boxing begitu, ada wasit, dia patuh sama wasit, ya, dipukul begitu. Ternyata yang satu dia pukul dengan berlebihan, wasit bilang iya, ya, di tengah-tengah kan bisa, ya, petinju ini mengalah dan berhenti sedikit, ya. Tapi orang yang lerai tawuran tidak seperti itu. Jadi kalau ada yang menengahin, malah dia bisa menjadi sasaran. Sering. Jadi itu sebuah amalan baik, yaitu sedekah. Jadi sedekah ini saya jelaskan maknanya luas, mencakup amalan-amalan baik. Yang kedua adalah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu mata'ahu shadaqah. Engkau menolong seseorang di kendaraannya, dabbah, ya. Kalau dulu ada onta dan ada kedai, kalau sekarang mobil. Jadi engkau mengangkatnya ke ontanya, mengangkatnya ke kudanya atau ke keledainya, ataupun engkau mengangkat barangnya, itu adalah sedekah. Kalau sekarang mobil, ada orang yang sudah tidak mampu lagi jalan, kita masukkan, ya, orang tersebut ke dalam kendaraan, atau kita angkat barang-barang yang dia bawa. Itu adalah sedekah. Misalnya ada ibu-ibu naik angkot, dia tidak mampu untuk naik, maka kita bantu agar dia bisa naik. Dan ini mungkin jarang kita lihat di Indonesia, tapi di Mesir paling banyak. Di Mesir ibu-ibu ini sering meminta tolong untuk naik bis, minta ditarik tangannya. Karena apa? Karena ibu-ibu ini banyak yang kelebihan berat badan besar-besar, jadi mereka mengatakan tolak dia angkat saya ke dalam masjid, ke dalam bis. Jadi membantu seorang masuk ke dalam bis atau kendaraannya itu adalah sedekah. Apabila dia tidak mampu, bisa karena berat badan ataupun karena memang sudah tua tidak mampu lagi naik ke dalam kendaraan. Ya. Apalagi dulu mereka para orang Arab menaiki kendaraan seperti kuda dan onta, dan itu butuh bantuan. Ya. Pertama kali orang yang melihat kuda, kalau dia mau naik kuda itu nggak bisa dia naik sendiri, mesti dibantu sama tukang kudanya. Itu di Indonesia, apalagi di negeri luar, karena kuda-kuda di Arab, khususnya di Maroko, itu tinggi sekali, sehingga bisa naiknya karena tinggi. Seperti itulah kira-kira Rasulullah SAW mengajarkan. Jadi hal-hal yang mungkin dalam pandangan kita itu simpel, tapi itu adalah kebaikan yang bisa dikatakan dengan sedekah. Kemudian wal kalimatut thayyibatu shadaqah, dan perkataan yang baik itu adalah sedekah. Jadi kalau kita ngomong baik kepada orang, kepada teman kita, tetangga kita, saudara kita,
kawan kita itu adalah sedekah. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan kebaikan. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa ngomong baik, maka diamlah. Ya. Cuman mungkin sebagian orang lebih condong memilih berkata daripada diam. Padahal diam adalah emas, sehingga dia berkata. Dia tidak mikir apa yang dikatakan. Yang ia katakan adalah kemarahan atau perkataan-perkataan jelek, sehingga ia mengedepankan emosinya daripada mengatakan yang baik. Al-kalimah at-thayyibah. Ya. Jadi Rasulullah SAW apabila dihina oleh para musyrikin, Rasulullah SAW tidak membalasnya dengan perkataan al-kalimah at-thayyibah. Dikatakan sahir, dikatakan majnun, tukang sihir ataupun majnun, orang yang gila dan lain-lain. Al-kalimah at-thayyibah adalah sedekah. Jadi di sini harus ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah orang yang menyakiti Nabi. Di sini ada dua kasus. Pertama, misalnya Nabi dilempari di Taif. Tapi ketika dilempari di Taif, Nabi tidak ngamuk dan minta sama Jibril atau minta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tawaran Jibril alaihi salam bahwa kalau kau ingin aku minta kepada Allah akan ditimpakan kepada mereka gunung. Kata Nabi Muhammad SAW, mungkin nanti di antara keturunan mereka ada yang beriman. Biarkan, berikanlah ya Allah, berikanlah petunjuk bagi kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Jadi Rasulullah SAW tidak membalas perbuatan aniaya mereka dengan sesuatu yang dapat menghancurkan. Namun juga perlu saya sampaikan, Rasulullah SAW beberapa kali melaknat para Quraisy seperti Rabi'ah dan lain-lainnya, bahkan dalam qunut nazilah. Ada orang-orang yang mereka menghina Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW mendoakan mereka dengan keburukan. Jadi di sini ada dua kasus. Adalah yang pertama orang yang menganiaya Rasul atau melakukan sesuatu kezaliman kepada Rasul, dan ada orang yang mereka mencela Rasul. Sebagaimana satu kisah sahih di mana seseorang yang dia pernah Islam zaman Rasul kemudian masuk Nasrani. Setelah masuk Nasrani dia mencela Rasul. Dia katakan, apakah orang itu yang menyampaikan wahyu sambil mengejek? Apakah orang itu? Apakah dia bisa menulis? Di saat Rasulullah SAW tidak ada di sisi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadanya siksaan.
Bagaimana siksaannya? Yaitu bumi tidak mau menerima. Ketika meninggal, masukin, dikubur sama teman-temannya sama Nasrani. Kemudian pulang, setelah pulang, besoknya melewati kuburannya, tiba-tiba mayat orang ini terpental di permukaan bumi. Mereka kaget, siapa ini yang mengeluarkan? Merasa tidak ada orang di sana. Akhirnya dikuburin lagi, dengan baik dan digali dan yang dalam. Mereka pulang, besoknya melewati kuburannya lagi, tiba-tiba mayat itu terpental lagi ke permukaan bumi. Dikuburin lagi 3 kali. Sama seperti itu, ketika melewati kuburan itu tiba-tiba mayat itu terpental, sudah di atas permukaan tanah. Dan teman-temannya ketika itu mengatakan bahwa ini bukan pekerjaan Muhammad. Nggak mungkin Muhammad katanya ngapain ya gali-gali kuburan orang, nggak mungkin ya. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengakui bahwa itu bukan perbuatan manusia, tidak mungkin. Di tengah gurun pasir yang tidak ada orang, tiba-tiba ya jasad itu keluar beberapa kali dari kubur. Jadi ada yang disebut dengan menganiaya Rasulullah SAW atau Rasul. Ada juga yang mencela Rasul. Dan Rasulullah beberapa kali mendoakan kepada orang-orang yang mencelanya dengan kehancuran. Ya, termasuk anak Abu Lahab, la'natullahi alaihi, yang mengatakan bahwa Rasul dicela. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan orang-orang tersebut. Abu Lahab dan anak-anaknya dibilang bahwa kau nanti akan tertimpa sesuatu. Ya, karena Rasul dicela dengan kalimat yang luar biasa. Maka Rasulullah mendoakan kepada, ya Allah, kirimkanlah kepadanya pasukan. Tidak lama ya, dia mengadukan kepada bapaknya, wahai Muhammad, mendoakan saya dengan begini-begini. Abu Lahab kaget ya. Benar Muhammad mendoakan kau seperti itu? Artinya hati-hati lah. Doa Muhammad itu dijaga. Baru dia mengadukan kepada bapaknya, dia keluar. Tidak lama di tengah perjalanan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan singa dan memakannya. Ini berkaitan dengan kehormatan Nabi Muhammad SAW. Jadi kehormatan Nabi Muhammad SAW itu adalah hal yang mutlak. Sehingga ulama mengatakan, jika ada orang yang menghina Rasulullah, maka dia diberi hukuman al-qatl, dibunuh. Ulama mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala dicela, maka Allah tidak akan pengaruh baginya. Kenapa? Allah pencipta. Mau orang mencela berapa kali? Allah menguasai segala sesuatu. Ya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW dicela, maka celaan itu bisa menempel kepada Nabi SAW sampai kapan? Beda. Orang mencela Allah, Allah tidak butuh, dan Allah maha kaya, dan Allah tidak butuh makhluk, dan itu tidak mengaruh bagi Allah karena Allah berkuasa, Allah pencipta. Tapi kalau orang mencela Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah menempelkan aib kepada makhluk. Ya, jadi kisah-kisah yang kita dengar bahwa ada orang misalnya yang menggambar karikatur Nabi Muhammad SAW di
Belanda ataupun di Denmark, sebagian mereka ada yang menyebutkan meninggal dengan cara yang mengenaskan, yang satu kebakar, yang satu lagi itu saja. Kenapa? Karena mereka mencela Nabi, karena mereka menodai Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah memberikan siksaan. Jadi perlu ditafsir. Karena selama ini, oh tidak, ya, Nabi nggak pernah mendoakan buruk. Tidak, Nabi pernah mendoakan orang-orang yang memang benar-benar menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan itu ada pada Gunung Nazilah. Siapa saja orang itu. Dan apabila seseorang mencela Nabi Muhammad SAW, kehormatannya diganggu-gugat, bahkan ditempelkan dengan hal-hal yang buruk, maka tidak menutup kemungkinan Allah akan menimpakan siksaan. Jadi kata-kata yang baik, hanya dengan mengatakan kata-kata yang baik itu menjadi sedekah. Sebaliknya kalau kita mengucapkan kata-kata yang buruk, maka itu adalah dosa. Kemudian wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah sadaqah, dan setiap langkah yang kau langkahkan ke salat adalah sedekah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghitung seseorang yang berangkat ke masjid sesuai dengan langkahnya. Kalau jarak rumahnya dari masjid 300 meter, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghitung setiap langkahnya 300 meter. Ya. Kalau 500 meter ya lebih banyak langkah. Kalau 1 kilo lebih banyak lah. Berarti nyari yang jauh aja bos. Ya sudah. Kalau kuat jalannya, maka itu akan dihitung setiap langkah. Seperti kisah juga yang kita dengar, orang yang membunuh 99 dari Bani Israil. Ketika orang itu disuruh, dia bertanya kepada orang yang alim atau orang yang rahib, apakah aku akan diterima taubatku? Kata pendeta, tidak, kau membunuh 99 orang. Maka pendeta itu dibunuh, ya, lengkap jadi 100 orang. Dia datang kepada orang alim yang lebih tahu, yang lebih paham daripada rahib. Dia bilang, iya, bagaimana caranya? Engkau harus pindah ke kampung fulan, karena di kampung fulan mereka semua beribadah kepada Allah. Mereka orang-orang soleh. Mereka kembali kepada Allah. Mendengar perkataan orang alim ini, dia melakukan. Akhirnya dia meninggalkan kampung dan menuju kampung yang soleh. Di tengah jalan Allah cabut ruh. Bagaimana? Malaikat azab mau menarik ke neraka, malaikat rahmah, malaikat kasih sayang ingin menariknya ke dalam surga. Sehingga dua malaikat ini saling tarik menarik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat penengah. Akhirnya dikirimkan malaikat penengah dan mengatakan, kita hitung dengan jarak. Dengan jarak apa? Dengan jarak kaki. Karena dulu belum ada kendaraan mobil ataupun yang, akhirnya dihitung. Ternyata lebih dekat kemana? Ya, ternyata jaraknya ke kampung yang soleh itu lebih dekat daripada kampungnya dulu yang tidak soleh. Kampungnya dulu ya dia biasa membunuh orang. Maka
Allah Subhanahu wa taala ketika diukur ternyata lebih dekat ke sini, langkahnya lebih banyak ke sini, maka malaikat rahmatlah yang mengampuni. Jadi bahwa langkah-langkah ini akan Allah Subhanahu wa taala catat. Berapa langkah ke sholat, berapa langkah ke masjid. Cuman mungkin bagi orang-orang di sana ke masjid itu adalah suatu yang sangat berat. Masjid 3 shaf. Padahal masjid itu di dekat rumah kelihatan. Tapi kalau bioskop 21 itu penuh. Kalau ada konser penuh, safnya itu bisa keluar membludak. Sedangkan kalau saf di masjid tidak pernah membludak. Kelebihannya cuma hari Jumat, itu juga kadang-kadang. Jadi kalau bioskop jadi sangat sesuai dengan keadaan. Sangat betul lah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala benar dengan segala firman. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kenapa? Karena langkahnya ke salat itu seperti dia diikat dengan batu. Tapi kalau ke mall, kalau ke tempat-tempat hiburan, nggak usah pakai disuruh, langsung pergi. Kalau ke masjid disuruh beberapa kali, karena oleh sebab itu kita punya anak, kita tanamkan bagaimana mencintai masjid. Apalagi sekarang banyak media televisi, gadget, internet dan lain-lainnya, itu menyebabkan orang enggan ke masjid, lebih baik di rumah, lebih baik nonton sinetron atau film pula, lebih baik memegang gadget, main game ketimbang ke masjid yang padahal masjid itu sangat dekat dari tempat. Apalagi nanti kita akan masuk ke Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dikenal dengan bulannya i'tikaf. Karena Rasulullah SAW memang i'tikaf pada bulan Ramadan 10 hari terakhir. Pada satu Ramadan Rasulullah SAW ingin beriktikaf. Ketika mau i'tikaf, tiba-tiba di masjid istri-istri Rasulullah SAW mempunyai sekatnya masing-masing. Hafsah punya, Aisyah punya. Sehingga Rasulullah SAW marah. Untuk apa sekatnya? Dia sendiri kalau menggabung enggak menjadi satu. Sehingga Rasulullah SAW meninggalkan i'tikaf pada tahun itu dan menggantinya, mengqadha di bulan Syawal. I'tikaf. Mengapa Rasulullah SAW mengajarkan i'tikaf? I'tikaf Ramadan agar orang itu cinta kepada masjid, betah di masjid. Itu hikmah. Masa bisa sih orang betah di tempat-tempat hiburan tapi tidak betah di masjid? Ini juga dilema bagi kita yang pulang kampung. Karena ya bagi sebagian kita pulang kampung itu adalah memang silaturahim betul, tapi kita tertuju pada pulkam, sehingga 10 hari terakhir ya
tidak maksimal. Mesti yang namanya lebaran, ya, kalau bisa seminggu sebelum lebaran full cup. Padahal hari-hari terakhir itu sebenarnya kita maksimalkan. Itu memang tradisi yang sulit untuk dihilangkan. Bisa nggak misalnya pulang kampungnya setelah lebaran? Mungkin ada sebagian, tapi rata-rata 3 hari atau 4 hari ya, tiket saja sudah habis Pak. Dari 15 Juni kemarin sudah habis. Tiket kereta habis, tiket bis habis, ya. Cuma mungkin tiket pesawat itu juga harganya sama. Ya. Jadi tidak salah orang pulang kampung, itu hal yang baik satu. Tapi apabila seseorang fokus, ya, fokusnya hanya pulang kampung, itu yang menurut saya kurang tepat. Dan kalau kita mau mendapatkan Lailatul Qadar itu, kita syaratnya adalah satu, tidak pernah bolong sholat tarawih. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Jadi orang yang qiyam tarawih, dia akan diampuni segala dosa. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Jadi orang yang melakukan qiyam pada Lailatul Qadar, Allah akan mengampuni dosa. Jadi salah satunya bagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadar itu, tarawih kita jangan pernah bolong. Sekarang kalau orang mudik pakai motor 2 hari, kira-kira ikut tarawih enggak? Enggak. Nah itu. Kalau ikut tarawih bagus, ya. Di jalan gitu. Ya, pokoknya fokusnya ke tempat orang tua, tempat. Cuman Ramadan itu ada satu amalan yang khusus. Itu yang bisa dipahami. Di Rasul i'tikaf 10 hari di bulan. Di akhir tidak keluar kecuali hanya untuk melakukan hajat. Ya. Jadi itu adalah bulan Ramadan sebagai bulan i'tikaf. Bahwa rumah Allah ini hendaknya menjadi tempat yang diidolakan. Kenapa anak kecil itu dibawa ke masjid? Agar dia punya memori nanti bahwa suatu saat dia akan ingat. Dari kecil sudah dibawa ke masjid. Oh dulu saya di sini. Sehingga hatinya setelah besar ada semacam ikatan yang berbeda dari ikatan mu'allaqun bimas. Kenapa? Ada orang yang hatinya dia sangat nempel dengan masjid karena salah satunya dia dibiasakan ke masjid. Rajul qalbuhu mu'allaqun bimas. Setiap yang dilakukan oleh anak kecil itu akan terekam di otak. Kalau dia sering dibawa ke tempat-tempat maksiat, itu akan direkam oleh otaknya, dan dia ketika besar dia akan sangat mempengaruhi pada sikapnya dan akhlaknya. Kalau dia sering dibawa ke masjid, maka dia akan juga mempengaruhi kepada perilakunya dan kepada kecintaannya kepada masjid. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa tumitul adha 'ala tariqi shadaqah, dan kau menghilangkan hal yang bisa menyakitkan dari jalanan adalah sedekah. Jadi ada duri, ada paku, itu dihilangkan dari jalanan, itu adalah sedekah. Artinya kalau kita menghilangkan hal yang buruk dari jalan, atau kita menghindarkan hal-hal yang tidak baik, wa kaffuka 'anil adza shadaqah, dalam riwayat lain, dan engkau menahan diri dari hal yang tidak baik, menahan diri dari hal yang menyakitkan orang lain,
adalah sedekah. Jadi kita menahan diri untuk tidak melakukan keburukan, itu sedekah. Dalam hadis lain, wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang niat untuk melakukan keburukan, kemudian dia tidak menjadi melakukannya, dia akan dapatkan kebaikan. Perintah sholat dalam Isra dan Mi'raj 5 waktu, kata Allah Subhanahu wa taala, innahunna khamsu salawatin fil yawmi wal lailati likulli salatin 10 amsalha. Itu adalah 5 waktu sholat dalam sehari semalam. Setiap sholat 10 ganjaran. Kemudian kata Rasulullah, barang siapa yang hamma bihasanah, orang yang niat kebaikan, kemudian dia tidak jadi mengamalkannya karena sakit atau uzur, maka dia akan dicatat baginya 1 kebaikan. Barang siapa yang niat kebaikan, kemudian dia melakukannya, dia akan dicatat 10 kebaikan. Barang siapa yang niat azam untuk melakukan keburukan, kemudian dia melakukannya, dia akan dicatat 1 keburukan. Dan barang siapa yang niat untuk melakukan keburukan, kemudian dia mengcancelnya, dia akan dicatat baginya 1 kebaikan. Itu adilnya Allah SWT. Melakukan kebaikan 10, nggak jadi dikasih 1. Melakukan keburukan 1, nggak jadi melakukan keburukan, dikasih 1 kebaikan. Ya. Jadi kalau para koruptor itu mereka meng-cancel niat-niatnya buruk, niat-niat buruk untuk melakukan korupsi, berapa kebaikan yang mereka dapat? Ya. Ada yang bertanya pada saya, Pak Ustaz, bagaimana kalau seorang, ya udah kalau gitu saya niat buruk aja setiap malam, nanti paginya saya cancel biar saya dapat kebaikan. Itu namanya bukan niat. Niat di sini artinya benar-benar azam, benar-benar ingin melakukannya, merencanakannya, bukan untuk di-cancel, bukan. Itu namanya niat-niatan. Ya. Besok saya mau, saya niat gini deh, besok saya mau mencuri, nanti subuh saya cancel. Itu ada unsur disengaja, ketidakseriusan. Tapi kalau orang yang hamma, yang dia serius untuk melakukan keburukan, tiba-tiba dia meng-cancelnya, dia akan dapat kebaikan. Ya, dia sudah niat, benar-benar di dalam hatinya akan, misalnya naudzubillah, melakukan hubungan yang tidak resmi. Dia merencanakan, sudah janjian dengan temannya atau pacarnya. Tiba-tiba besok ketika dia mau berangkat, dia teringat dosa. Kemudian dia bilang sendiri, itu baik. Ataupun orang ingin mengambil harta orang lain, sudah siap-siap pakai jaket, pakai motor, ya, ingin merampas harta orang di jalanan. Tiba-tiba di jalan dia berubah pikiran, atau dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, kalau saya merampas harta orang, maka berapa banyak orang yang kehilangan harta, berapa banyak orang yang nanti akan mendoakan kepada saya dengan keburukan, karena saya orang, setiap kali ada orang lewat saya ambil hartanya pakai motor. Kalau saya didoakan sama orang keburukan, maka saya akan celaka. Akhirnya dia cancel, maka itu akan dicatat kebaikan. Sehingga niat-niat buruk ini kalau kita
cancel. Tentunya setelah kita benar-benar merencanakannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita. Dan dengan demikian, insyaallah kita akan masuk ke bulan Ramadan. Maka kita niat dengan kebaikan agar kita mendapatkan kebaikan, pahalanya berlipat. Salat itu sendiri kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini 10 kebaikan, 10 kali lipat. Kalau dia salatnya jamaah, tambah lagi bisa 20 darajah atau bi 25 darajah dengan 27 derajat atau bi 25 salat dengan 25 salat. 10 tambah 27. Belum lagi hadis Rasulullah yang mengatakan kalau mereka datang jamaah subuh dan isya, mereka pasti, kalau mereka tahu ya keutamaan, kalau mereka tahu pahala yang ada pada jamaah subuh dan isya, mereka akan datang kepada jamaah itu walaupun harus merangkak, karena besarnya pahala. Jadi pahala sholat itu subuh, setiap sholat jamaah 27. Belum lagi keutamaan sholat subuh dan isya. Ya. Belum lagi bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu dilipat-lipatkan amal-amal kita. Dan sering saya sampaikan dari kisah Isra dan Mi'raj itu, ketika Musa bilang, mintalah keringanan, umatmu tidak mampu untuk melakukannya, itu 50 waktu. Minta keringanan, kurangi 5, 45, terus sampai 5 salat. Itu artinya umat Nabi Muhammad SAW itu, umat Nabi Muhammad SAW diberikan pahala yang banyak dari suatu perbuatan yang sedikit dibandingkan dengan umat-umat lain. Ya. Jadi kalau umat lain ibadahnya full, tapi pahalanya cuma sedikit. Umat Nabi SAW ibadahnya 1 diganjar dengan ya. Itu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Belum lagi nanti ada Lailatul Qadar yang kebaikannya sama dengan atau lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita dapat Lailatul Qadar 10 kali dalam hidup kita, itu artinya kita sama dengan beribadah kepada Allah selama 830 tahun. Kalau kita dapat 20 kali, maka itu sama dengan kita beribadah 1660 tahun. Itu cuma 1 malam. Nah, belum lagi sholatnya, belum lagi zakatnya, belum lagi puasanya, belum lagi hajinya, belum lagi yang lain-lainnya. Melebihi umur Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam hidup 1000 sekian tahun, ya, dikalahkan dengan umat Nabi Muhammad SAW yang umurnya hanya rata-rata 60 sampai 70. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pada umat ini kebaikan yang tidak pernah diberikan kepada umat lain. Dan ada hal-hal ataupun waktu-waktu khusus, waktu spesial seperti Ramadan, di mana Rasulullah SAW memang menekankan. Kata Rasulullah, siapa yang dia tidak mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maka dia tidak mendapatkan seluruh kebaikan. Dia rugi, ya. Ramadan berlalu puluhan tahun tapi dia tidak pernah dapat Lailatul Qadar. Rugi. Ya, atau biasa aja. Yang penting bisa volkan. Kan gitu. Jadi di benak kita hendaknya kita semua menekankan bahwa Ramadan itu harus dilalui dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin.
dari awal sampai akhir. Jadi maksimalnya bukan awal doang, awal penuh masjid, tengah-tengah bergeser sedikit, ya 10 hari terakhir tinggal beberapa orang. Gitu. Ada yang sibuk. Kalau kulkam mungkin, tapi ada juga yang tidak kulkam gitu. Orang-orang di sana sibuk dengan persiapan baju baru, persiapan belanja dan lain-lainnya, sehingga dia lupa tarawihnya, ya, urusin persiapan apa? Tradisi. Sehingga para sahabat kalau datang Ramadan mereka bahagia. Nanti kalau Ramadan sudah mau habis mereka nangis. Kalau kita lihat dalam diri kita, apakah kita ketika datang Ramadan kita bergembira dengan kegembiraan yang luar biasa? Nanti ketika mau Ramadan kita sedih, kalau kita gembira karena dapat uang lebaran, apa namanya, setiap tahun dapat apa? THR. Ya, jadi itu adalah itu daripada kajian bahwa kebaikan itu bisa dicapai dengan jalan yang bermacam-macam. Sedekah ini ya, bisa menamaikan orang ketika melakukan adil kepada dua orang, kepada pihak-pihak yang sedang bertikai atau bertengkar, membantu orang naik kendaraannya, bahkan juga menaikkan barangnya ke kendaraannya juga adalah kebaikan sedekah. Berkata yang baik sedekah, berjalan proses sedekah, dan menghindarkan hal-hal yang mencelakakan dari jalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang tinggal beberapa hari lagi, semoga Allah memberikan kita kekuatan dalam menjalaninya, dan yang pastinya semoga Allah memberikan kita kemenangan yang sesungguhnya. Karena kemenangan itu makna yang dalam, bukan kemenangan dalam arti cepat-cepat ya, lebaran. Bukan itu. Kemenangan adalah kemenangan dalam berpuasa, bahwa kita benar-benar melakukan puasa dengan baik. Karena kita melakukan puasa dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemenangan bagi kita, yaitu mutaqab minan nar walillahi wa taqab minan nar. Allah bebaskan kita dari api neraka. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Demikian Bapak sekalian, kajian hadis tadi sudah saya uraikan tentang jenis-jenis sedekah. Maksud dalamnya adalah mendamaikan orang yang sedang menggarap itu. Nanti kita masuki acara tanya jawab, mungkin ada hal-hal yang perlu diperdalam dari kajian tadi. Kami silakan yang akan bertanya. Silakan Pak.
tiga pertanyaan, silakan satu lagi. Ada dua dulu Ustaz. Atau ya Pak Margono silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, yang saya mau tanyakan, tadi sudah disebutkan masalah Lailatul Qadar. Cuma yang ingin saya tanyakan ini, Lailatul Qadar itu tadi disebutkan pada antara lain kalau yang tawaf kita nggak bolong. Nah, apakah ada satu ya, tanda-tanda bahwa malam ini saya dapat Lailatul Qadar? Untuk merasakan itu, apakah ada tandanya teman? Terima kasih. Baik, jadi yang pertama adalah amalan yang paling utama di bulan Ramadan. Tentunya amalan yang paling utama dalam bulan Ramadan adalah ibadah yang berkaitan dengan Ramadan. Yang pertama adalah qiyam. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Jadi orang berqiyam yaitu melakukan tarawih pada bulan Ramadan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Yang kedua adalah Al-Quran. Ya, karena Rasulullah SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Jadi Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dan kedermawanannya meningkat pada bulan Ramadan. Di sini ada dua dermawan pada dalam hadis ini. Yang pertama adalah dermawan dalam arti sedekah. Yang kedua dermawan dalam arti baca Al-Quran, tadarusan. Karena di sini dikatakan Jibril alaihissalam bertemu dengan Nabi Muhammad SAW setiap malam. Fayudarisuhul Quran, maka Nabi Muhammad SAW tadarusan dengan siapa? Dengan Jibril. Kalau kita tadarusannya sama teman-teman, kalau Nabi Muhammad SAW tadarusannya dengan Jibril alaihissalam. Hafalannya distorkan, tadarus, dan didengarkan oleh Jibril. Itu adalah bentuk daripada kedermawanan dari Rasulullah. Maka Rasulullah SAW dermawan dengan kebaikan lebih baik daripada angin yang terhembus. Ya. Jadi kalau Nabi SAW itu berbuat baik, itu seperti angin. Kalau angin gimana Pak? Ya lewat aja. Angin pilih kasih gak? Kira-kira. Oh ini saya benci sama orang ini, akhirnya dia berhenti begitu. Ke sana arahnya. Enggak, anginnya begitu saja. Ya, saya kesal sama orang ini, dia angin terus. Pada semua makhluk. Begitulah Rasulullah SAW. Ya. Ketika melakukan kebaikan seperti rih, seperti ya, seperti angin. Tentunya bukan angin dalam istilah orang Maroko, karena kalau orang Maroko kan apa kerih gitu, itu artinya pelit. Kamu dikasih apa? Saya dikasih angin, maksudnya ya ngasih apa? Angin di sini adalah bahwa Rasulullah ketika melakukan kebaikan, ya, beliau tidak pernah banyak perhitungan. Kalau kita mungkin seperti ini susah. Buktinya apa? Buktinya
ketika Rasulullah mempunyai pakaian yang disukai, ada seorang yang meminta. Dia mengatakan, ya Rasul, saya pengen baju itu. Padahal Rasulullah SAW baru ini bagus. Tapi melihat orang ini minta, ini dikasih tanpa banyak berpikir. Nah, itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mencapai satu kebaikan sampai engkau menyedekahkan yang engkau cintai. Jadi amalan pertama adalah pastinya adalah qiyam. Puasa itu sendiri jelas. Yang kedua adalah melakukan kedermawanan, baik dalam bentuk materi ataupun tadarus. Jadi minimal kita punya wirid wirid di sini wirid Quran sehari minimal sejuz. Katanya Imam Syafi'i sampai sehari hatam. Entah ada itu sahih atau tidak riwayat tersebut. Namun perlu ditinjau lagi. Jadi setiap hari hatam itu mungkin kalau orang tidak ada kerjaan lain mungkin bisa. Dari subuh sampai terus dia baca Quran nggak berhenti bisa. Jadi nggak apa-apa, nggak kerja, nggak ngurusin rumah ataupun dia sendiri aja bisa. Kalau seorang membaca Al-Quran satu juz itu ya, kita ambil tengah-tengahnya saja atau agak cepat misalnya, itu tidak bisa dicapai dengan setengah jam atau lebih, maka dalam sehari bisa mencapai khatam. Tapi nggak ngapa-ngapain Pak, cuma sholat ya, mandi, habis itu baca Quran lagi, yang ada kerjaan lain ya. Itu ada beberapa riwayat, namun perlu diselidiki lagi. Pasti Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mampu membaca Al-Quran sebanyak. Jadi Nabi Muhammad itu tadarus bersama Jibril dalam suatu riwayat pada bulan Ramadan 2 kali khatam. Kalau tidak bisa 2 kali, ya sekali. Kita baca Al-Quran ya, setiap harinya sejuz. Karena Al-Quran itu adalah Ramadan itu adalah syahrul Quran. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Al-Quran. Jadi mungkin itu. Dan nama-nama lain seperti sedekah dan lain-lainnya itu mengikuti. Yang paling atas yaitu puasa itu sendiri, kemudian qiyam, melakukan tarawih, kemudian melakukan kedermawanan, baik itu membaca Al-Quran ataupun kedermawanan dalam berinfak. Yang lainnya sama, ibadah-ibadah lainnya juga bisa dimasukkan dalam ibadah pada bulan zikir, baca zikir nama Allah Subhanahu wa taala, itu juga kebaikan ya. Hendaknya tidak kita lewatkan pada minta ampunan kepada Allah Subhanahu. Itu juga hal yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Karena kalau kita tidak diampuni pada bulan Ramadan, maka kata Rasulullah kita rahma anfabri atau raghima anfu imri, merugilah orang kata Rasulullah. Apa yang merugi? Ya. Bagaimana orang yang merugi itu? Sampai Rasulullah mengulangnya 3 kali. Dakhala alaihi Ramadan, masuk kepada dia bulan Ramadan, tapi dia tidak diampuni dalam jadi Ramadan dia tidak diampuni, di luar Ramadan tidak diampuni juga. Ramadan adalah bulan Al-Ghufran, bulan. Kemudian yang terakhir tentang menodai agama. Bagaimana hukum? Tadi sudah saya jelaskan bahwa menodai Nabi Muhammad SAW hukumnya adalah
dibunuh. Bahkan ulama, kalau kita baca, jumhur ulama mengatakan, bahwa seorang yang menodai Nabi, walaupun dia bertaubat, maka dia tetap dibunuh. Kenapa? Karena dia telah mencemari nama baik Rasul. Kok bisa, Ustaz? Kan bukannya dia tobat. Nah, ini permasalahan. Karena ada orang yang tobat, ini berdasarkan fakta. Mungkin kalau di Indonesia belum saya dengar, tapi di Mesir ada orang yang belakangan ini banyak mencela Nabi, tobat, ya bilang tobat, akhirnya gak jadi kan? Gak jadi dibunuh. Karena dalam hukum Islam dia bilang saya tobat, saya gak akan. Tiba-tiba mencela lagi. Nanti pas mau ditangkap enggak. Jadi berbeda. Ya intinya saya ingin tegaskan, ketika seseorang mencela Allah dengan mencela Nabi, dampaknya berbeda. Kalau orang mencela Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Tidak ada sesuatu kejelekan pun yang bisa ditempelkan kepada Allah. Tapi kalau orang mencela manusia, itu akan menjadikan satu hal yang menempel. Maka kalau kita bilang Nabi begini, bahkan dijelekkan dengan film ataupun karikatur, itu menjadi satu kejelekan yang ditempelkan pada Rasulullah. Kemudian kalau orang yang menistakan agama, maka yang dilakukan adalah dia diminta untuk taubat dulu. Bukan menistakan. Jadi kalau dia tidak mau taubat, ya, maka dia tergantung penistaannya. Kalau dia keluar dari Islam, ya seperti murtad misalnya, ataupun menghina Al-Quran, menghina Allah, maka dia diminta untuk taubat. Jadi tidak langsung dilakukan eksekusi. Karena banyak orang yang mungkin bukan karena niatnya, mungkin dia karena belajar dari siapa sehingga otaknya tercemar, maka dia usul. Jadi pertama kali istata, tapi kalau tidak taubat maka baginya adalah hukum orang yang keluar dari Islam apabila itu hal yang benar-benar melanggar dan dikategorikan sebagai keluar dari Islam. Kemudian masalah Lailatul Qadar, apakah ada? Saya nggak merasa, Pak Ustaz. Sebenarnya ada nggak perasaan itu? Nah, ini adalah satu juga hal yang Rasulullah SAW tidak berikan ciri khusus, ya, karena ada hadis-hadis misalnya kalau Lailatul Qadar itu cirinya paginya sangat cerah dan tidak ada cahaya, dia terang tapi tidak terlalu terik, dan langit itu bersih putih. Itu berarti malamnya terjadi Lailatul Qadar. Tapi kalau ciri khusus di dalam jiwa bahwa saya klik gitu kan, saya dapat Lailatul Qadar, itu tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan bahwa kalau orang mendapat Lailatul Qadar maka hatinya akan mengatakan saya dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau orang dapat Lailatul Qadar, insya Allah dia akan dampaknya berubah dalam akhlaknya, dalam ibadah. Jadi setelah Ramadan kelihatan. Tapi kalau ciri khusus seperti perasaan nggak ada. Tapi kalau ciri dalam bentuk perilaku ada. Jadi kalau orang yang mendapat Lailatul Qadar, dia akan berdampak pada kesolehannya, ketakwaannya. Tapi kalau ciri khusus apa ada tandanya begitu? Di kupingnya kayak ada yang bilang kamu dapat Lailatul Qadar, ya, itu tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan
Sehingga pada malamnya juga malam keberapa ya? Rasul bilang pertama, faltamisuha fil ashr awakhir min Ramadan, carilah 10 hari terakhir. Kemudian dalam hadis lain, iltamisul witra, cari yang ganjil. Jadi Rasulullah SAW ingin menyamarkan itu, tidak ingin memastikan bahwa Lailatul Qadar itu pada hari malam ganjil sekian. Jadi 10 itu kita cari. Kemudian kalaupun kita dapat, maka Allah Subhanahu wa taala pastinya akan memberikan kebaikan. Kebaikan itu bagaimana bentuknya? Bentuk perilaku akhlak ataupun dalam hal-hal lain ya. Bisa jadi doanya apa? Itu juga bisa dikategorikan sebagai ciri. Jadi kita punya doa, entah kenapa pada malam itu saya berdoa, ternyata Allah kabulkan, insya Allah dia dapat kebaikan. Setelah itu belum punya jodoh, dia berdoa Ramadan, ya, terawih nggak pernah kelewatan, dan malamnya selalu ibadah, nangis baca Quran, kemudian tidak disangka-sangka ya, jodoh itu datang. Ya. Selama ini dia berusaha nggak dapat jodoh, tiba-tiba jodoh itu datang, bahkan dia nggak perlu nyari, ya, ditawarkan ya, kepadanya calon istri yang apa? Yang soleh dan cantik. Ada sebuah kisah dari seorang syekh. Jadi ada kisah orang pemuda, dia belum menikah, umurnya sekitar belum sampai 30 tahun. Kemudian pemuda ini sangat berbakti kepada orang tua. Jadi kalau amalan banyak ya, masuk berbakti kepada orang tua dan lain-lain, sama di luar Ramadan. Namun kejadiannya pada bulan Ramadan. Jadi pemuda ini sakit keras, belum berjodoh. Kemudian sehingga ketika sekaratnya dia mengucapkan satu perkataan. Ngomongnya bagaimana? Dia bilang, saya nggak bisa sampai saya izin ibu saya. Saya nggak bisa sampai saya izin ibu saya. Bahasa Arabnya, ma'atar syahda yasta'adin hatta asta'adin. Kemudian orang-orang yang hadir di sekitarnya ketika dia sadarat, itu bingung, kenapa nih pemuda ini kok ngomongnya seperti itu? Saya nggak bisa sampai saya izin ibu saya nggak bisa. Akhirnya dipanggil ibunya, suruh masuk ke dalam kamar. Ya. Ditanya, wahai anak, kenapa kau mengucapkan? Kata pemuda ini, wahai ibuku, aku melihat seseorang perempuan yang sangat cantik, parasnya sangat cantik, dan dia datang melamar. Kemudian aku bilang, aku nggak bisa sampai izin kepada ibu. Diulang-ulang. Dan ibunya ketika itu menangis dan terharu dan mengatakan, wahai anakku, bergembiralah, sesungguhnya perempuan yang datang kepadamu adalah bidadari di surga. Setelah itu pemuda itu meninggal. Nah, jadi maksudnya adalah bahwa secara perasaan tidak ada, tapi mungkin secara doa atau itu bisa kelihatan. Atau Lailatul Qadar, insya Allah permohonannya ya, atau keinginannya ada yang mencapai. Tapi kalau ciri khusus, itu saja. Saya anda bertanya, ya silakan. Waalaikumsalam. Tidak ada satu hadis sahih pun yang berbicara tentang
kekhususan pada pertengahan Sya'ban. Ada satu hadis, tapi itu bukan tentang amalan seperti puasa. Jadi hadisnya begini. Innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Jadi Allah Subhanahu wa taala datang pada malam nisfu Sya'ban, kemudian memberikan pengampunan bagi semua makhluknya kecuali dua orang. Yang pertama adalah orang musyrik, yang kedua adalah orang yang bertengkar, orang yang benci-bencian, orang yang bermusuh. Itu saja. Ada hadis lain tidak usah. Itu saya kaitkan dengan kita punya tradisi maaf-maafan yang baik. Ramadan maaf-maafan nih, saya sama ini belum dapat ini, tapi saya dapatkan hadis ini. Oh, mungkin merujuknya ke sini bahwa kalau sudah nisfu Sya'ban, ya hendaknya kita menghilangkan kebencian, ya, menghilangkan pertengkaran. Itu ada hadis. Ya. Tapi kalau amalan khusus tidak ada hadis satupun. Ya, itu kembali kepada mereka. Kalau mereka menyadari ataupun tahu, karena banyak hadis-hadis yang tidak kuat, lemah, itu diamalkan. Bahkan mungkin hadis-hadis yang palsu. Yaitu kembali lagi kepada tradisi. Tapi kalau kita mau legowo dalam arti begini Pak, ada satu perbedaan dalam hukum fikih. Ini dalilnya sama-sama kuat, sama-sama ada dalil soalnya kita masih ada undang-undang. Tapi kalau ada satu amalan didasarkan hadis yang tidak kuat, bagaimana? Begini, bagaimana saya mengamalkan satu amalan yang hadis itu diriwayatkan oleh perawi yang tidak kuat? Tidak kuat gimana? Bahwa tidak kuat hafalannya. Kira-kira yakin atau tidak? Ada seorang perawi, dia ada mendatangkan hadis, tapi perawi ini bermasalah dalam riwayat hadis. Kira-kira saya tenang nggak ketika melakukan amalan itu? Gitu aja logikanya. Tapi kalau saya mengamalkan satu amalan itu ada landasannya kuat, saya tenang. Kenapa? Kuat, masalah. Tapi kalau saya melakukan satu amalan landasannya lemah, kalau saya, ya, dan hendaknya kita semua, ya, pasti merasakan. Saya nggak ada ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa itu datang dari sahihnya riwayat, dari apabila khabar ataupun hadis itu memang benar-benar sahih dari Rasul. Apa itu dikategorikan bid'ah pada bisa. Kan itu yang diamalkan juga kan kan yang baik kan di waktu-waktu lain itu sebenarnya dibaca itu bagus. Iya. Makin banyak kita baca juga makin bagus. Jadi permasalahannya bukan bacaan. Seorang yang ada seorang tabi'in, dia berdoa. Kemudian Abdullah bin Umar mendengar doa itu, dia bilang, iya betul, tapi bukan seperti itu, seperti ini. Jadi maksudnya memang amal itu baik, tapi ketika dilakukan pada waktu-waktu tertentu, ya maka itu bukan menjadi ajaran. Jadi apakah dosa? Nah, ayo permasalahan, apakah dosa 100% Pak Ustaz? Nah, itu permasalahannya. Atau bercampur? Bercampur bagaimana? Itu kan baik. Tuh, baca Quran baik, tapi meyakini itu pada hari-hari tertentu bukan baik. Oh, berarti campur. Ada baik, ada dosanya juga. Ya.
Ada yang bilang seperti itu. Yang pasti adalah ya kita dalam masalah ibadah ini intinya adalah ya harus bisa memilah diri. Dan hadis itu kan banyak. Kita coba melakukan hadis masing-masing. Ya sama seperti orang yang 40 harian. 40 hari ngapain sih? 40 harian itu kan baca Quran. Doa itu baik. Tapi menjadikan 40 itu apakah ada? Apalagi kita tahu bahwa 40 hari itu adalah bukan dari Islam, bukan. Bisa dibaca, dibuktikan bahwa 40 hari itu dari tradisi Hindu. Itu bukan satu hal yang khilaf lagi dalam masalah. Cuma diganti. Nah sekarang nih dicampur nih. Yang baca Quran itu baik, kemudian yang Hindu ini bagaimana hukum? Apakah baik dengan buruk itu bisa sejalan atau tetap dapat kebaikan, buruknya juga dapat? Dosa bersama dengan buruk. Yang pasti adalah kalau seseorang yang melakukan satu malam itu mengeluarkan dia daripada ajaran Allah, maka itu bukan ibadah. Nah, maksudnya itu dia sudah syirik misalnya. Ada orang sesajenan Pak, sesajenan kan syirik, ya kan? Tapi ketika dia menyembelih sesajennya dia bilang Bismillah, ya, kira-kira diterima nggak? Nggak diterima, karena orang mau berzina dia baca Bismillah, diterima nggak? Nggak diterima. Ya, jadi intinya adalah bahwa ya, dalam masalah ibadah kita dalam amalan juga seperti ya, hal seperti itu ya, sekalipun ada baiknya pastinya ada sisi itu baca Quran baik, tapi ada sisi di mana itu tidak sesuai dengan anjuran ataupun tuntunan. Karena kalau memang itu memang pada hari itu ada pada hari-hari tertentu dijelaskan, pasti Rasulullah akan jelaskan dan akan amalkan. Masalahnya sekarang adalah hadis itu tidak hasan, tidak sahih, hadis itu lemah, bahkan sebagiannya palsu. Kalau mau sholat malamnya dia sebaiknya tidak witir. Kalau dia witir maka nanti malam tidak witir lagi. Udah. Diakhiri dan witir. Tapi kalau sudah witir tidak usah witir lagi. Ya pertama tahajud itu sendiri, karena sholat tahajud pada bulan Ramadan disebut dengan tarawih. Karena kalau orang mau sholat malam lagi boleh sholat minta pada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan niat meminta sholat hajat dan lain-lain. Sholat tahajud. Jadi sholat tahajud, sholat malam itu qiyam pada bulan Ramadan disebut dengan tarawih. Dan itu dilakukan Rasulullah di masjid beberapa malam, kemudian Rasul sholat sendiri. Kenapa? Karena ditakutkan turun fardunya sholat tarawih. Maka Rasulullah melakukannya sendiri. Setelah berapa lama Umar bin Khattab menghidupkan sunnah itu kembali dengan melakukan itu secara berjamaah. Jadi pada intinya adalah tahajud pada bulan Ramadan disebut dengan tarawih. Walladzina yaqumuna fi akhirih khairun alladzina yaqumuna fi awwalih. Ya. Kata Umar bin Khattab, dan orang-orang yang melakukannya
pada malam hari itu lebih baik daripada yang melakukannya di awal malam. Cuman kalau karena takut ketiduran maka dilakukan tarawih pada setelah Isya. Itu bukan bid'ah, bukan. Itu dilakukan Rasulullah. Jadi intinya tarawih itu tahajud di selain malam. Berarti kalau udah tarawih nggak usah tahajud lagi. Iya. Tidak usah tahajud lagi. Namun, Pak, pada malam-malam terakhir ada riwayat lain. Ini spesial, yaitu pada 10 hari terakhir dalam riwayat sahih Rasulullah memperbanyak sholat. Itu ada hadis. Itu khusus 10 hari terakhir. Ya, jadi perbanyak. Apakah itu tahajud atau tidak? Ya terserah bagaimana kategorinya, atau tambahan tarawih. Yang pasti Rasulullah memperbanyak rakaatnya, memperbanyak sholat pada malam-malam hari ini, khusus 10 hari malam terakhir. Rasulullah. Rupanya sholat tarawih itu ada rakaatnya, misalnya 11 atau 13. Kalau lebih dari itu nanti tidak ada hitungannya lagi. Bukan, ini khusus pada 10 malam terakhir. Dari riwayat yang mengatakan Rasulullah memperbanyak sholat di 10 hari terakhir. Jadi khusus kita sholat tarawih atau sholat tahajud atau sholat apa? sholat sunnah. Jadi memang kayak seperti itu. Dulu saya di pesantren juga tarawih itu selalu malam, 2:30 juga. Kalau habis Isya itu ada tidur. Memang lebih baik sih. Cuma karena dilakukan tidak bablas, maka boleh dilakukannya setelah Isya. Jadi abdulnya sholat tarawih itu tengah malam maksudnya. Abdulnya sholat tarawih itu tengah malam. 1/3 ya seperti sholat tahajud. Makanya tadi saya bilang itu kan kalau kita lakukan daripada di Masjidil Haram, kalau jam 12 malam masih terawih di sana, Ustaz. Sampai di sana tahunnya 36. Iya, itu memang mereka pada 30, ya pasti 10 hari terakhir mereka menambah. Karena memang ada hadis tersendiri yang menjelaskan 10 hari terakhir. Jadi dibikin lebih lah. 10 hari terakhir itu dalam segi amalan bukan hanya sholat. Masih ada Pak? Silakan Pak. Sedikit saja. Yang saya mau tanyakan begini, amalan di dalam bulan Ramadan puasa, Allah sangat mengobrol pahala buat pelakunya. Sampai-sampai dikatakan bahkan tidurnya pun dianggap sebagai ibadah, karena yang bersangkutan yang tidur itu berpikiran daripada melek, nanti saya tiba akhirnya saya tidur, ada dalam keadaan puasa. Nah, sehingga si pelaku tidur pun mendapat pahala karena perbuatannya itu satu pihak. Tapi pihak lain mengatakan nggak benar itu, puasa tidur males itu. Nah, saya mendengar dua hal yang bertentangan itu, saya dalam hati saya bingung, mana yang harus saya turun? Apakah sebaiknya kalau kita nanti sedikit tidur, atau harus mempertahankan dan sampai tidur sebagaimana yang dikatakan dia? Yang mana? Baik. Jadi yang mana? Pertama hadisnya secara mustalah hadis dhaif. Hadisnya riwayat Baihaqi
Dan di dalamnya ada seorang perawi yang lemah. Apa yang harus kita mengatakan hadisnya? Jadi naumus shaim ibadah, wasomtu tasbih. Naumus shaim ibadah, wasomtu tasbih. Tidurnya orang puasa ibadah, diamnya itu adalah tasbih. Mengucapkan subhanallah. Nah, wa du'a mustajab, dan doanya mustajab. Jadi pertama hadis apa? Yang kedua, hadis ini tidak difahami. Pertama hadisnya tidak difahami bukan berarti banyak-banyak tidur, bukan Pak. Maksudnya sesungguhnya orang yang puasa itu dia dalam keadaan puasa walaupun dia tidur, itu maksudnya. Jadi bukan tidurlah kamu gitu karena orang ibadah tidurnya puasa orang berpuasa ibadah maka banyak-banyaklah tidur. Apakah kita nggak usah tidur? Nggak juga. Itu namanya memberatkan diri. Tapi pada malam-malam Ramadan, apalagi malam-malam 10 terakhir Rasulullah syaddal mi'zar, mengencangkan sarungnya dan menghidupkan malamnya. Nah, itu tadi. Ya khusus 10 malam terakhir. Jadi yang dibalik, kalau kita tidur siang nggak masalah, jangan dibalik. Ya. Siangnya nggak tidur, malamnya tidur. Ya. Maka itu salah satu hal yang menyebabkan kita tidak dapat Lailatul Qadar. Jadi 10 hari terakhir kalau bisa ya, mulai pertama misalnya kita tidur habis tarawih ataupun tadi sebagian nggak usah tarawih nanti aja malam. Nah, nanti dari setengah malam kita nggak tidur, benar-benar melek. Nah, itu syarat kedua bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar. Itu memang luar biasa. Di Mesir juga seperti itu. Jadi ketika malam 10 terakhir itu mereka sholat malam ya, sholat sunnah itu sampai 3 juz per malam. Mulai dari jam berapa? Jam 12 gitu kan. Jadi apakah kita nggak boleh tidur? Boleh. Boleh ya, kalau nggak boleh tidur itu namanya nyiksa diri ya. Cuma tidur itu frekuensinya tidak terlalu banyak. Apalagi malamnya gitu. Apalagi malam-malam. Jadi pertama dari segi hadis. Yang kedua, hadis itu tidak dipahami banyaklah tidur tidak. Itu menunjukkan ya, bahwa orang yang berpuasa tidurnya juga dianggap puasa karena dia posisinya berpuasa. Daripada saya gibah lebih baik tidur. Ya boleh saja orang tidur ya, tapi bukan berarti memperbanyak tidur dan bukan berarti dia tidak tidur sama sekali. Namun pada 10 hari terakhir dijelaskan bahwa Rasulullah mengencangkan sarungnya, dalam arti Rasulullah melek. Itu malamnya Pak.